إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini hadis hasan Rasulullah, hadisnya sangat panjang. Suatu ketika terjadi mau perang Badar, maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya agar mendaftarkan diri ikut perang. Karena saat itu para sahabatnya tahu bahwa perang itu adalah jihad yang paling tinggi, pahalanya yang paling besar. Maka seluruh sahabat Rasulullah itu mendaftarkan diri untuk berperang, termasuk anak-anak kecil. Di antara anak kecil itu ada yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit saat itu usianya masih sekitar 12-13 tahun. Tetapi karena semangatnya ingin berjuang membela agama Allah, maka Zaid mendapatkan diri. Hadirin, melihat semangat Zaid yang begitu kuat, tetapi karena masih kecil, maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan Zaid bin Thabit untuk ikut perang. Maka menangis Zaid bin Thabit seakan-akan tidak rela kalau tidak bisa ikut perang. Hadirin, melihat Zaid bin Thabit nangis seperti itu, lalu Rasulullah bersabda kepada Zaid, "Hai Zaid, ada amalan yang pahalanya besar sama dengan jihad, perang di jalan Allah." Rasulullah tahu, "Inni la a'lamu yahuda 'alaikum fata'allam kitabah." Sebenarnya saya kata Rasulullah tidak aman, tidak senang, tidak nyaman ketika menerima surat-suratnya berbahasa Ibrani, berbahasa Yahudi. Fata'ala kita berhubungan Rasulullah, maka tugasmu wahai Zaid, pelajarilah bahasa Ibrani, pelajarilah bahasa Yahudi. Hadis ini kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Fata'allamtuhu fi sab'ati yawman." Maka kemudian saya mempelajari bahasa Ibrani selama hanya 17 hari saja. Sab'ata asyara yawman. Hanya dengan mempelajari bahasa Ibrani selama 17 hari, Zaid bin Thabit kemudian menguasai bahasa Ibrani. Maka saat itulah ketika Rasulullah SAW menerima surat dari Yahudi yang menerjemahkan, "Fakana idza katabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katatuhu lahu." Ketika Rasulullah menerima surat dari Yahudi, Rasulullah kemudian memberikan surat itu kepada Zaid, lalu Zaid menulis atau menerjemahkannya.
Wa idza kataba jawaban ketika Rasulullah ingin menjawab atau membalas surat itu, amlahu alayya fa'tubu. Kemudian saya menulis dari ucapan Rasulullah dan saya menjadikan bahasa Ibrani. Hadirin, dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa benar jihad fisabilillah, perang membela agama Allah ini adalah jihad yang paling besar. Tetapi hadirin, ada pahala yang sama besarnya dengan jihad fisabilillah, yaitu menuntut ilmu. Jadi Rasulullah SAW menyamakan orang yang mempelajari ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Walaupun itu ilmu umum, tidak harus ilmu agama. Tadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Sabit agar mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, dan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu adalah ilmu, bukan ilmu agama. Hadirin, jadi pendek kata, kalau kita mempelajari ilmu walaupun ilmu umum, maka itu sama kedudukannya dengan jihad fisabilillah. Karena memang pada zaman dulu hadirin, Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan ini ilmu agama, ini ilmu. Semua ilmu adalah ilmu Allah dan wajib kita belajar. Hadirin, dari kisah ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa yang namanya jihad itu banyak disiplin keahlian. Apapun disiplin kita itu bisa masuk jihad. Ketika kita niatkan untuk membela Allah, membela agama Allah, maka disiplin apapun yang kita bisa, disiplin keahlian apapun yang kita geluti, maka itu bisa bernilai jihad. Seorang petani dengan disiplinnya dia menanam padi, dengan kemampuannya dia biasa memanen padi, dan dengan padi orang bisa makan, orang bisa ibadah, orang bisa kuat tenaganya, sehingga dengan kuat itu bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Maka itu juga bagian dari jihad. Apapun disiplin kita, seorang ahli teknologi, seorang IT, dengan disiplin ilmunya, dengan IT-nya, dia kemudian membuat konten-konten yang sifatnya dakwah, maka itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Maka jihad itu pada hakikatnya sangat banyak disiplin keahlian, tergantung sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Rasulullah afdhal jihad kalimatul haqq inda sultanin jahil. Jihad yang paling kuat, yang paling utama, afdhal jihad kata Rasulullah. Jihad yang paling utama kata Rasulullah adalah kalimatul haqq, perkataan yang benar, inda sultanin jahil, di hadapan penguasa yang boleh. Jadi ketika kita mampu mengingatkan penguasa yang boleh, maka ini menurut Rasulullah adalah jihad yang paling utama. Seorang khatib ketika dia berani berkhutbah dengan mengatakan kezaliman para pemimpinnya, maka itu bagian dari afdhal jihad, jihad yang paling utama. Jadi pendek kata yang namanya jihad itu adalah sangat banyak, tidak mesti jihad itu adalah perang fisabilillah. Tetapi apapun disiplin kita, apapun keahlian kita, kalau itu kita niatkan untuk membela agama Allah, maka itu bagian dari jihad fisabilillah. Aku lupa itu
Alhamdulillah, wassallallahu alaihi wasallam. Hadirin, negara kita sudah aman, sudah merdeka. Kita sudah bisa melaksanakan aktivitas dengan bebas, tidak yang malam. Kita bisa beribadah dengan bebas tanpa halangan. Anak-anak kita, pelajar-pelajar kita bisa pergi sekolah dengan aman tanpa ada ancaman. Maka tugas kita semua adalah mengembangkan potensi apapun yang kita miliki. Seorang pelajar tugasnya adalah jihad. Seorang pelajar adalah benar-benar belajar dengan maksimal, mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan seluruh pikirannya untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Jika punya kemampuan untuk meneliti suatu disiplin ilmu, kembangkan. Jika punya gagasan, punya penemuan yang baru, maka kalau itu dikembangkan dengan baik oleh siswa itu, maka itu adalah bagian dari jihad bersama. Hadirin, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, mari kita gunakan kesempatan kita dengan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan potensi, mengumpulkan dan mengembangkan potensi yang kita miliki demi meningkatkan keinginan kita, meninggikan dengan kita mengembangkan potensi diri yang maksimal, lalu kemudian itu dirasakan banyak orang, tentu kita akan mendapat pahala yang besar, dan itu adalah bagian dari amal jariah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadir haja. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.